Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan dimanapun kawan-kawan berada tetap diberikan kemurahan rezeki, dilancarkan segala usahanya, diluaskan rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membuat suatu video tentang amalan ya yang sering kita baca setiap malam Jumat. Kita gunakan untuk mengirimkan doa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Nah, namun kali ini saya ingin memberikan suatu informasi bahwasanya surat yang sering kita baca setiap malam Jumat ataupun setiap kita mengirimkan doa kepada arwah itu ternyata bisa kita gunakan untuk hal lain ya kawan-kawan, yaitu surat Yasin yang sering kita gunakan dalam setiap doa-doa bersama rutinan setiap malam Jumat. Itu sebetulnya memiliki khasiat yang luar biasa kalau kawan-kawan tahu cara menggunakannya ataupun cara berdoa menggunakan wasilah surat Yasin. Nah, pada umumnya orang membaca surat Yasin kan dari awal sampai akhir lalu ditutup dengan doa begitu ya. Tapi metode yang akan saya berikan ini berbeda kawan-kawan ya. Karena di dalam surat Yasin itu ada 7 ayat rahasia yang ya sebenarnya tidak rahasia sih, memang tertulis, tapi manfaatnya ataupun khasiatnya itu ada berbeda dengan kalau kita membaca Yasin secara biasa. Nah, yang saya maksud 7 ayat rahasia itu apa? 7 ayat rahasia itu adalah setiap ayat-ayat yang kita baca sampai pada ketujuh ayat itu. Nah, disitulah kita memohonkan doa kawan. Rahasia itu yang saya maksud adalah 7 ayat yang pada kalimat akhirnya itu sama, yaitu kalimat mubin. Mubin itu diartikan nyata, jelas, dan sebagai penerang ya, ataupun terang artinya. Jadi ketika kawan-kawan membaca surat Yasin sampai pada ayat yang kalimat akhirnya adalah mubin, maka disitulah kawan-kawan menyampaikan doanya atau menginginkan hajat apapun, sampaikanlah pada saat sampai pada ayat mubin. Insya Allah kawan-kawan, ketika 7 kali ayat yang kawan-kawan baca dan 7 kali kawan-kawan memanjatkan doa pada ayat tersebut, itu tidak lama kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat apapun yang hajat kawan-kawan sampaikan, insya Allah cepat terkabul dan cepat terbukti begitu. Nah, dalam hal lain juga ketujuh ayat rahasia ini sebenarnya dipakai untuk membantu seseorang yang sakaratul maut kawan-kawan. Jadi ketika ada orang sakaratul maut yang merasakan sakit yang luar biasa, antara kita tega dan tidak tega melihatnya. Kenapa? Karena orang sakaratul maut itu kan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, ketujuh ayat surat Yasin itu bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat melewati sakaratul mautnya kawan-kawan. Jadi dengan cara bagaimana ya, ketika kawan-kawan dimintai bantuan oleh seorang keluarga yang pada saat itu keluarganya sedang mengalami musibah, ataupun ada salah satu keluarganya yang sedang mengalami sakaratul maut, dan orang yang sakaratul maut itu kan pasti dia akan mati. Nah, ketika sakaratul maut ini mengalami proses yang lama, jadi kan kita kasihan kawan-kawannya lihat orang yang sakaratul maut yang lama ini. Jadi wasilah surat Yasin dengan 7 ayat inilah kita bisa membantu mempercepat sakaratul mautnya. Bukan berarti kita tuh mendoakan mempercepat dia meninggal, tidak kawan-kawan. Kalau masalah meninggal itu memang sudah ketentuan dari Allah. Nah, kita yang menggunakan wasilah surat Yasin ini
berdoa kepada Allah dengan wasilah surat Yasin ke-7 ayat yang saya sampaikan ini adalah untuk mempercepat agar yang mengalami sakaratul maut itu tidak terlalu lama merasakan sakit. Jadi kita membantunya agar mempermudah seperti itu. Nah, dengan cara bagaimana? Kalau ketika kawan-kawan diundang untuk membacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut, itu kawan-kawan bisa menggunakan sebuah benang atau sepanjang 50 cm bisa benang, tidak sampai 1 meter. Nah, siapkan benang itu, lalu kawan-kawan bacalah surat Yasin. Ketika sampai ayat kalimat mubin yang pertama, itu kawan-kawan ikat benangnya, dibuat simpul, dibuat simpul. Lalu lanjutkan membaca surat Yasin lagi. Ketika sampai ketemu ayat lagi yang pada kalimat akhirnya dengan kalimat mubin, lalu kawan-kawan ikat lagi benang itu tali simpul. Jadi ketika sampai 2 ayat mubin, maka kawan-kawan juga mempunyai 2 simpul tali yang ada pada benang. Lalu dilanjutkan lagi membaca surat Yasinnya sampai kawan-kawan ketemu 7 ayat yang kalimat akhirnya adalah mubin. Nah, ketika sudah sampai 7 ayat yang akhirnya mubin itu, maka kawan-kawan juga memiliki 7 simpul pada benang, 7 ikatan ya, 7 ikatan simpul pada benang. Nah, lalu kawan-kawan juga lanjutkan aja membaca Yasinnya sampai selesai, insya Allah kawan-kawan. Nah, pada kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu kawan-kawan baca 3 kali ataupun paling sedikit 3 kali ya, paling banyak 7 kali kawan-kawan baca. Nah, insya Allah kawan-kawan dengan wasilah surat Yasin dan benang yang kawan-kawan itu buat ikatan menjadi 7 kali ikatan atau 7 simpul itu, insya Allah yang sakaratul maut itu selesai kawan-kawan baca surat Yasin, tidak lama itu biasanya langsung meninggal kawan-kawan. Antara tega dan tidak tega itu kembali kepada kawan-kawan, terserah kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan mau melakukannya silahkan, tidak juga tidak masalah. Saya hanya memberikan informasi yang pernah saya gunakan seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau dikatakan mendoakan orang meninggal ya supaya cepat meninggal ya tidak juga, ini kan wasilah, karena orang keluarga yang sudah meminta tolong kepada kita untuk membantu membacakan doa Yasin itu pilihannya ada 2 kawan-kawan. Si sakit ini segera sembuh atau si sakit ini memang sudah waktunya meninggal. Nah, itu terserah, tergantung hati kawan-kawan. Nah, tidak masalah kalau kawan-kawan mau menggunakan untuk kebaikan juga tidak masalah. Dan saya berharap surat Yasin ini tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk ya, karena ingatlah bahwasanya setiap tindakan kita yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing ya. Saya berharap surat Yasin ini digunakan untuk hal-hal kebaikan. Kalau untuk menolong orang yang sakaratul maut itu termasuk kebaikan atau tidak ya, itu termasuk kebaikan kawan-kawan, karena dengan niat bukan mendoakan orang untuk meninggal ataupun apa, karena kita membantu meringankan rasa sakit yang diderita oleh orang yang sakaratul maut. Nah, demikian kawan-kawan kesimpulannya ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan sebagai informasi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan ya maklum saya juga masih banyak belajar dari kawan-kawan semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan amalan-amalan yang lain tentunya, insya Allah juga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.